Beberapa waktu belakangan ini IHSG mengalami penurunan yang cukup dalam pasca menjabatnya Donald Trump menjadi presiden. Ada nggak sih dampak secara langsung ya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan dengan menangnya Donald Trump ini? Kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Yes, seperti yang kita tahu ya, IHSG saat ini sedang mengalami penurunan nih. Dimana kurang lebih selama 1 minggu terakhir lah ya, per video ini dibuat, IHSG sudah turun sekitar 3,4%. Nah, penurunan IHSG ini ya terjadi pasca kemenangan Donald Trump yang official menjadi presiden di tanggal 5 atau 6 November belakangan ini. Yes, seperti yang kita tahu, batas electoral vote di AS untuk menentukan kemenangan adalah 270 suara. Dan Donald Trump memenangkan popular vote di mana ia berhasil mengumpulkan sekitar 72 juta suara atau sekitar 51%, sementara Kamala Harris mengumpulkan sekitar 67,2 juta suara atau 48%. Di mana Donald Trump melampaui 270 electoral vote setelah ia mengamankan negara bagian penentu kemenangan swing state ya seperti Wisconsin dengan 49% kemenangan, di mana Donald Trump unggul di semua swing state ya seperti Arizona, Michigan, Nevada, Georgia, North Carolina, dan Pennsylvania. Nah, dengan kemenangan Donald Trump ini, kira-kira dampak apa yang terjadi di pasar saham ataupun ke perekonomian Indonesia? Nah, yang pertama adalah capital outflow. Yes, kita sendiri sudah merasakan ya belakangan ini IHSG turun lagi. Ya, dimana sebelumnya di bulan Oktober ya selama 1 bulan outflow itu sudah terjadi capital outflow sekitar 9 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir, data dari IDX ini per video ini dibuat dari tanggal 4 sampai 8 November ya, which is ketika masa Donald Trump menang, itu sudah terjadi net sell ya, kurang lebih 4,5 triliun sendiri dalam waktu 1 minggu. Dan last week-nya itu juga terjadi net sell sekitar 2,6 triliun rupiah. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau memang domestik yang justru lebih banyak membeli, sedangkan untuk foreign ini lebih banyak menjual. Nah, kemenangan Donald Trump ini disinyalir membuat banyak fund manager yang memindahkan dana mereka dari Indonesia ke US stock. Jadi ada switching yang terjadi setelah pergantian presiden. Nah, jadi sebenarnya siapapun presidennya, ya mereka notabene akan memindahkan dana mereka pasca election seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya mengenai Kamala Harris. Dampak kedua yang dirasakan pasca kemenangan Donald Trump yaitu nilai tukar mata uang rupiah yang berpotensi mengalami pelemahan. Yes, kita tahu tadi ada capital outflow dan masuknya capital inflow di US, di mana US dollar akan dianggap sebagai safe haven asset. Nah, dalam 7 hari ini pun gold yang dianggap sebagai safe haven terkoreksi sekitar 2%. Bahkan kalau kita lihat dari titik tertingginya di akhir Oktober, gold ini udah turun sekitar 4%. Hal ini ya yang tadi saya bilang ya, karena kemenangan Donald Trump ini akan membuat inflow masuk ke US. Nah, jadi sebenarnya yang mengalami kenaikan ya US stock. Seperti yang kita ketahui ya, kebijakan dari Donald Trump ini lebih menguntungkan perusahaan. Misalkan kebijakan mengenai fiscal policy. Kalau Kamala Harris rencananya akan menaikkan pajak perusahaan menjadi 28%, sebaliknya Donald Trump menurunkan pajak perusahaan menjadi sekitar 15%. Nah, hal ini tentu saja akan menaikkan earning after tax dari perusahaan, di mana sebelumnya pajak berlaku itu di kisaran 21%. Nah, dampak ketiga yang terjadi yaitu potensi perang dagang jilid kedua. Sebelumnya Trump seringkali melakukan perang dagang di masa jabatannya. Nah, dengan Trump kembali naik, ya potensinya ya akan kembali terjadi perang dagang jilid kedua. Karena apa? Coba lihat di table policy berikut ini. Di bagian trade ya, Donald Trump akan mengenakan tarif yang besar untuk impor ke US sebesar 20% dan 60-100% untuk produk China. Hal ini tentunya akan merugikan perusahaan China yang ada di US. Nah, di sini besar kemungkinan Tiongkok nggak akan tinggal diam. Ya, mereka akan melawan balik dan sama-sama melawan seperti sebelumnya, di mana akan terjadi perang dagang antara Amerika dan China, persis seperti ketika Trump menjabat sebelumnya. Nah, dengan demikian pertanyaannya adalah apakah ini artinya IHSG kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Nah, sebelum membahas ke sana, kita bahas dulu katalis positif terhadap pasar saham dalam negeri.
Nah, katalis positif yang pertama itu adalah penurunan suku bunga. Nah, belum lama ini The Fed baru saja memutuskan untuk cut rate kembali sebesar 25 basis point. Ya, di mana melanjutkan sebelumnya di bulan September itu sekitar 50 basis point. Dan saat ini suku bunga The Fed sudah berada di angka 4,75%. Jadi awalnya kan 5,5%, kemudian di-cut 50 BPS di September dan kemudian di-cut lagi 25 BPS di November, ya, sehingga sekarang ini menjadi 4,75%. Nah, hal ini sebenarnya merupakan kabar yang baik ya, karena The Fed sendiri memang diekspektasikan akan cut rate sesuai dengan jadwal FOMC. Di mana kalau kita lihat projectionnya belum ada perubahan, di mana tahun 2025 akan terjadi penurunan menjadi kisaran 3,9 sampai 4,4% atau mediannya di sekitar 3,4%. Jadi kurang lebih akan ada sekitar 3 kali pemangkasan suku bunga atau sebesar 75 BPS. Nah, tapi ada beberapa hal yang menarik ketika FOMC meeting sebelumnya dengan pernyataan Jerome Powell yang bilang akan lebih pesimis nih untuk cut rate ke depannya ketika Donald Trump terpilih. Nah, kenapa demikian? Nah, naiknya Donald Trump menjadi presiden ini membuat US ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi secara masif seperti slogannya Donald Trump, yaitu Make America Great Again. Nah, di mana hal ini menjadi masalah karena ketika non-farm payroll itu diekspektasikan akan meningkat ya, dan sebaliknya unemployment rate menurun. Nah, hal ini akan membuat PCE atau Personal Consumption Expenditure diekspektasikan akan meningkat dan membuat inflasi juga semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat data inflasi di bulan September sendiri ini udah di 2,4%. Ya, di bawah 3% memang, tapi seperti yang kita ketahui The Fed sendiri ingin inflasi bisa mengejar target inflasi di bawah 2%. Walaupun secara projection tidak ada atau belum ada perubahan untuk cut rate tahun depan, ya kita tunggu aja the next FOMC yang akan datang di bulan Desember. Yang kedua, adanya terpilihnya presiden dan wakil presiden. Yes, walaupun hal ini kebijakan ekonominya pastinya untuk long term ya. Cuma visi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% ini udah ada strateginya sendiri nih. Di mana ya kita lihat di tabel berikut ya, setidaknya ada 3 strategi atau 3 track ya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 8%. Di mana nih kalau teman-teman lihat yang di track 3 ya, ini lebih untuk short term ya, untuk target UMKM, di mana ada makan siang gratis, renovasi sekolah, rumah subsidi dan lain sebagainya. Di mana requirement-nya ini ya low ya, jadi lebih gampang tercapai. Nah, kita lanjut ke track kedua. Di sini kita bisa lihat ada strategi untuk global dan domestik ya, ada bank luar negeri dan juga bank dalam negeri ya. Proyek-proyeknya juga ada renewable energy, carbon trading, food estate dan lain sebagainya. Di track 2 ini secara requirement memang susah-susah gampang ya, dan lumayan agak sulit untuk dicapai. Nah, untuk long termnya sendiri di global ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa key project seperti AI data center, carbon utilization upstream, nickel downstream, tembaga dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian sentimen kedepannya sebenarnya ada, tapi ya balik lagi kita tunggu kebijakannya matang dan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, katalis positif yang ketiga yaitu adanya window dressing di bulan Desember. Nah, kalau kita lihat secara historical ya, window dressing ini memberikan kesempatan untuk IHSG kembali optimisme nih. Di mana secara seasonality selama 15 tahun terakhir IHSG itu hampir selalu meningkat di bulan Desember dengan probabilitas sekitar 93%. Nah, bagaimana kinerja IHSG di saat tahun election US? Apakah sama juga? Yes, sama juga kok. Misalkan di tahun 2020 ketika terjadi peralihan dari Donald Trump ke Joe Biden, ya, IHSG mencatatkan kenaikan 6,5% di bulan Desember 2016. Kemudian di tahun-tahun election lain di US ya, misalkan di sini tahun 2016 Desember juga terjadi kenaikan 2,9%. Tahun 2012 juga terjadi kenaikan 1%. Dan yang menarik nih, di tahun 2008 saat terjadi krisis global ya, di bulan Desember aja IHSG naik 9%. Ya, bahkan di saat 11 bulan sebelumnya tidak terjadi kenaikan sama sekali. Di tahun 2004 IHSG naik juga nih. Ya, jadi selama 5 kali terakhir dari election US ya, saat window dressing IHSG ini selalu mengalami peningkatan. So, dengan demikian apakah IHSG masih ada harapan ke depannya? Ya, menurut saya memang kalau dalam jangka pendek IHSG kita ya bisa kembali terjadi penurunan ya. Tapi dalam jangka panjang ya saya yakin cepat atau lambat akan terjadi capital inflow kembali. Ya, karena masalah capital inflow dan outflow ini bukan pertama kalinya terjadi, tapi sudah sangat sering kali terjadi. Karena ya kalau kita lihat ya saham US ini juga udah overvalue banget ya. Bahkan
overvalue-nya ini udah nggak seperti biasanya, di mana PE ratio per bulan November itu udah 28-29 kali PE bahkan. Ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan histori 30 tahun ke belakang. Jadi US stock market ini sebenarnya sudah bisa dikatakan ya mahal. Saya rasa ya akan ada momentumnya di mana akan kembali terjadi perpindahan atau flow dari US ke emerging market termasuk Indonesia. Bisa di tahun ini tapi bisa juga mungkin di awal tahun depan. Nah, jadi buat teman-teman ya tetap optimis ya, nggak usah terlalu pesimis ya, tetap berinvestasi di saham yang memiliki fundamental baik dan valuasi yang terdiskon. Oke, itu dulu video kita kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan penasihat investasi berlisensi dan terdaftar di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.